Di Net17 di segmen Historical Places minggu ini kisah panjang Sungai Ciliwung yang tidak sekedar biang keladi banjir. Dari hulu hingga muara, Ciliwung pernah memenuhi kebutuhan air warga hingga penunjang mobilisasi warga Jakarta. Aliran 120 km Ciliwung berasal dari mata air di Gunung Pangrango, Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Sejak sebelum masa penjajahan Belanda, aliran Ciliwung telah menjadi urat nadi kegiatan warga yang bermukim di bantarannya. Ciliwung menjadi jalur pergerakan komunitas dagangan dari Teluk Jakarta hingga pedalaman Jawa Barat dan sebaliknya. Arus Ciliwung juga dimanfaatkan menjadi jalur transportasi. Tak heran, di zaman penjajahan Belanda, beberapa bangunan vital kota Batavia dibangun sepanjang aliran Ciliwung. Namun ternyata tak selamanya Ciliwung bersahabat. Sejak dulu, tiap musim hujan melanda, Batavia hampir selalu digenangi luapan Ciliwung. Hingga akhirnya sebuah proyek anti banjir digelar pada 1918, melibatkan seorang insinyur Belanda, Herman van Brain. Proyek banjir Kanal Barat dimulai untuk mengalihkan aliran Ciliwung. Dari Gunung Pangrango, Jawa Barat, Ciliwung mengalir melewati Bogor, Depok, dan Jakarta. Letak Jakarta yang sedikit lebih rendah dari permukaan laut membuat Ciliwung menjadi momok di beberapa kawasan seperti daerah Rawajati, Kalibata, Otista, Kampung Melayu, dan Bukit Duri. Proyek banjir Kanal Barat membelokkan Ciliwung melalui pintu air Manggarai, pintu air Karet, Jati Baru, dan berakhir di Muara Angke. Sebuah sungai buatan juga digali dekat Istiqlal melewati Kali Besar dan berakhir di Pasar Ikan Pelabuhan Sunda Kelapa. Sejatinya, Ciliwung mengalir melewati Masjid Istiqlal, Pasar Baru, dan berakhir di Marina, Jakarta Utara. Sejak awal abad ke-20, pintu air Manggarai hingga kini masih berdiri kokoh. Pintu air ini masih memegang peranan penting dalam mengendalikan aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang memasuki Jakarta. Bapak, banjir Kanal Barat sendiri kan dibikin pada era masa Belanda ya, Pak? Iya. Untuk peremajaannya sendiri seperti apa, Pak? Peremajaannya tentunya melalui kegiatan OP, di kami memang ada kegiatan biaya operasi dan pemeliharaan. Katakanlah ada bagian-bagian yang mengalami kerusakan, tentunya kami perbaiki. Seperti juga ada penambahan perkuatan di tebing kanan kiri sungainya, dan juga ada normalisasi juga. Untuk penambahan pintu air sendiri, Pak? Ya, ini termasuk penambahan pintu yang baru, ini sedang konstruksi. Ini diharapkan dengan adanya tambahan satu pintu ini juga bisa menambah kapasitas. Debitnya menjadi sekitar 507 kubik per detik ya, untuk 3 pintu beroperasi ya. Meski telah lama menyandang predikat biang keladi banjir, Ciliwung tak kehilangan pesonanya. Bertahun-tahun dilanda banjir, warga bantaran sungai tetap enggan beranjak dari pemukiman padat seperti ini. Salah satunya di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Eretan bambu masih digunakan warga untuk berhemat waktu ketika menyeberangi sungai. Di Jakarta, Ciliwung bukan lagi menjadi jalur transportasi utama. Namun di kawasan hulu, Ciliwung masih diandalkan untuk pengiriman barang. Seorang pedagang bambu telah 50 tahun meminjam aliran Ciliwung untuk mengantar rakit buatannya ke pelanggan, walau terkadang perlu waktu hingga 12 jam. Bapak, kenapa menggunakan arus Sungai Ciliwung ini untuk mengantarkan bambu-bambu ini sampai ke Jakarta, Pak? Sebenarnya transportasinya agak murahan, jadi juga saya yang bawa. Setelah saya yang bawa kan saya mendapat keuntungan dan mendapat
kelebihan dari kerja. Kuli ya, iya lebih murah gitu. Selain hemat, Nurjali ternyata mengandalkan rendaman air Ciliwung sebagai pengawet alami bambu-bambunya. Tidak sembarangan orang bisa melakukan hal ini. Biasanya butuh waktu sekitar setahun untuk belajar menaklukkan derasnya Ciliwung. Pak, kesulitan sendiri Pak untuk mengarungi arus ini Pak, arus Kali Ciliwung ini? Kalau kesulitannya kalau kita air kecil itu dangkal, itu lambat jalannya. Gitu. Jalannya kan liku-liku. Kalau air besar begini agak cepat, tapi kalau namanya udah jalannya ada yang terjal gitu, ada yang bulak-buluk dan ada yang bergerus bawah dung. Kisah Ciliwung tidak pernah surut. Ketika alam menyediakan cuma-cuma, tugas manusialah untuk menjaga keseimbangan diri dan sekitarnya. Ken Lintang, Muhammad Turfahmi melaporkan untuk NET.